yang selalu siap membantu. Bertransaksi apapun, di mana dan kapanpun. Mudah dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang. Gajian, 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 emas, emas, emas. Selalu, 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 emas, emas, emas. Udah gajian? Jangan lupa nabung pakai promo gajian emas di aplikasi Pegadaian Digital. Ada promo gajian emas di setiap bulannya. Download aplikasi Pegadaian Digital sekarang, buka tabungan emas, dan top up terus demi masa depan yang lebih cemerlang. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Hai! Pegadaian. Tahun 2020 masih nggak pede, saatnya pede, Pegadaian Digital. Alhamdulillah. Gimana, Apa Nak? kabar? Alhamdulillah, Bapak baik. Prianto nih. Pak Budi juga udah ada, Pak Budi. Iya, Pak Budi juga sudah hadir ini. Mana Pak Budi nih? Oke, Pak Haryanto sudah hadir, Bu Kiki sudah hadir, Pak Budi juga sudah hadir. Bu Kiki masih ingat saya nggak? Dulu masih zaman jadi wartawan nih sering banget wawancara di Bursa Efek Indonesia. Ya Mbak, luar biasa. Makanya tadi aku langsung nanya, itu MC-nya siapa ya? Kayaknya saya kenal. Dan aku juga, wah ini Bu Kiki ketemu lagi gitu. Sebenarnya, waduh pengen banget ngobrol-ngobrol. Cuman ya karena waktunya terbatas, mungkin next kita nanti ngobrol-ngobrol ya Bu. Insya Allah Mbak. Sukses selalu Mbak. Iya, kebetulan aku baru bergabung di Pegadaian Bu. Meninggalkan dunia jurnalistik. Kan selalu di hati kalau jiwa jurnalistik selalu. Iya sih, bener. Gitu. Aku juga sempat kaget sih, wah ini Dana Reksa berubah nama jadi BRI Dana Reksa Sekuritas, ternyata baru diakuisisi ya Bu ya? Enggak, baru 9 Oktober Mbak. Iya, 9 Oktober berarti baru banget ya? Mbak, barusan diskusi dengan Pak Haryanto, katanya Ya. bisa kita mulai ya, nanti Pak Kus akan bergabung. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita mulai Bu ya? Iya, karena Izin ya, Bu, ya? infonya Pak Dirut masih belum selesai arahan dari Pak Wamen, Pak Tiko kebetulan berkunjung. Dan ini sudah Baik. dinanti-nanti lama, Bu Kiki. Jadi mohon bisa ini nanti kita informasikan ke beliau kalau sewaktu-waktu beliau mau bergabung, monggo nanti kita kasih waktu. Gitu Bu Kiki. Bagus, Mbak. Baik, kalau begitu mohon izin Bapak Ibu kita mulai acaranya, dan untuk rekan-rekan partisipan mohon di-mute untuk mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya acara selama acara ini berlangsung. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Friderika Widyasari selaku Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Lalu selamat datang juga kepada Bapak Budi Susanto selaku Managing Director of Institutional and Retail Brokerage PT BRI Dana Reksa Sekuritas jajarannya. Dan juga yang kami hormati Bapak Haryanto Widodo selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk dari PT Pegadaian Persero. Selamat datang Pak Har. Dan juga selamat datang kepada para peserta webinar, yaitu nasabah BRI Dana Reksa Sekuritas, investor, dan juga para pelaku pasar modal Indonesia yang hadir via Zoom meeting ini, dan juga masyarakat seluruh Indonesia yang menyaksikan via Zoom atau YouTube PT Pegadaian Persero. Tentunya senang sekali pada pagi hari ini saya Riana Rifani bertugas sebagai MC sekaligus moderator sampai dengan acara selesai nanti, yaitu acara Grand Launching dan sosialisasi Gadai Efek Pegadaian bersama BRI Dana Reksa Sekuritas secara virtual. Tapi meskipun secara virtual, nggak apa-apa ya, yang penting kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Dan tentunya kita harus tetap semangat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tentunya dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak fisik. Oleh karena itu, sosialisasi di hari ini kita lakukan secara virtual.
Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tentu bukan tanpa alasan kita mengadakan acara ini. Tapi baik Pegadaian maupun BRI dan Reksa Sekuritas ingin menunjukkan sinergitasnya dan juga kolaborasinya, di mana Pegadaian sendiri nih ingin memperkenalkan salah satu produknya yang bernama Gadai Efek. Sementara BRI dan Reksa Sekuritas di sini kita tahu bertugas sebagai perusahaan perantara untuk membantu pengelolaan produk investasi dan juga keuangan nasabah, di mana nasabahnya nih bisa menggunakan jasa Pegadaian untuk memperoleh dana dengan cepat, yaitu dengan produk yang ada namanya Gadai Efek. Oleh karena itu, kita akan melakukan sosialisasi di pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti. Jadi saya harap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya tetap stay atau tetap berada di depan komputer ataupun handphone Anda semua, karena kita akan bagi-bagi hadiah seperti tadi sudah saya informasikan, ada 10 lot saham dari BBRI dan juga top up tabungan emas ya. Jadi jangan kemana-mana nih, stay tune terus nih ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan membuka acara ini, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ibu Friderika Widyasari selaku Direktur Utama PT BRI dan Reksa Sekuritas. Kami persilakan Ibu Kiki, silakan. Terima kasih Mbak Riana, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua, salam kebajikan untuk Bapak Ibu. Pada hari ini saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Pak Haryanto Widodo dari Direktur Pegadaian. Kemudian yang saya hormati Pak Susanto, Direktur dari BRI dan Reksa Sekuritas. Yang saya hormati Pak Sumihar Manulang, saya tadi lihat ada komisaris kami, dan kemudian seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, baik dari keluarga Pegadaian maupun dari keluarga BRI dan Reksa Sekuritas maupun dari investor maupun calon investor yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Gadai Efek. Hari ini merupakan hari yang sangat penting buat BRI dan Reksa Sekuritas karena kami bisa berkolaborasi dengan PT Pegadaian Persero yang merupakan satu perusahaan yang kita semua sudah kenal ya. Saya yakin kita semua dari kecil sudah sering mendengar nama Pegadaian. Nah, ini juga sejalan juga dengan kita pada hari ini akan melaunching produk Gadai Efek. Kenapa nggak gadai saham? Karena memang nggak cuma saham yang bisa mendapat fasilitas ini, tetapi efek lain seperti surat utang negara atau ORI, misalnya seperti itu juga bisa. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta seminar pada pagi hari ini, kami juga menyampaikan bahwa kami baru saja berganti nama dari PT dan Reksa Sekuritas menjadi BRI dan Reksa Sekuritas. Hal ini karena kami 67% sudah dimiliki oleh Bank BRI. Jadi sekarang kami berganti nama menjadi menjadi PT BRI dan Reksa Sekuritas. Hal ini juga kami harapkan akan mendatangkan sinergi yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, BRI adalah bank dengan aset terbesar di Indonesia. Dan ini juga kami yakin akan membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar atau mempelajari lebih lanjut tentang produk kita yang akan kita launching hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto yang sudah dengan timnya, tim Pegadaian yang sudah bekerja sama dengan tim kami untuk bersama-sama pada hari ini kita bisa meluncing produk ini ya Pak Haryanto ya. Ini satu milestone yang luar biasa. Harapan kami ini akan menambah kelengkapan dari customer satisfaction journey di BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah punya saham, ya nanti sahamnya tertentu, pembicara akan jelaskan lebih lanjut. Nah itu nanti bisa mendapatkan banyak manfaat. Misalnya untuk Bapak Ibu yang long term investor, kan tidak ingin melepas kepemilikannya walaupun market ke dalamnya banyak sekali manfaat yang bisa diterima ya, terutama untuk Bapak Ibu yang butuh likuiditas jangka pendek tetapi tidak ingin melepas kepemilikan efeknya. Jadi bisa memperoleh manfaat ya gitu ya.
kemudian tanpa kehilangan haknya sebagai investor, baik itu berupa dividen maupun misalnya kehadiran di RUPS. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin untuk pertamanya nanti seperti apa detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu, tidak berlama-lama, selamat menikmati kegiatan hari ini, welcome, dan saya harap bertemu Bapak Ibu nanti di acara-acara BRI dan Reksa Sekuritas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas sambutannya dan juga arahannya untuk pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mohon diaktifkan mode mute-nya. Karena suara yang masuk ke dalam acara ini bisa mengganggu jalannya acara. Apalagi nanti kalau pemateri sedang memberikan materi-materinya ya, tentunya ini akan mempengaruhi konsentrasi seperti itu. Dan kami harapkan sekali lagi mengaktifkan mode mute-nya jika tidak diperlukan. Dan sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini bisa langsung via kolom chat dan juga via kolom chat di YouTube. Tapi nantinya pertanyaannya akan dibacakan pada saat Q&A. Jadi bukan sekarang ya. Kalau bisa pada saat Q&A setelah dua pemateri kami memberikan materinya seperti itu. Baik, kini waktunya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan materi dari para pembicara kita. Ada dua orang pembicara di sini yang sudah hadir, yaitu Bapak Haryanto Widodo, selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Persero, dan juga Bapak Budi Susanto, selaku Managing Director of Institutional and Retail Brokerage PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Namun untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Haryanto, selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Persero. Kami persilakan Pak Haryanto untuk memulai acara. Itu ya, anunya Terima kasih Mbak direkturnya. Rihai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Fedrika, Bu Kiki sebagai Direktur Utama BRI Dana Reksa Sekuritas, Pak Budi Susanto sebagai Direktur Retail and Brokerage di Dana Reksa Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas. Terima kasih atas waktunya, dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan semua peserta webinar kali ini. Terima kasih, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kiki bahwa Pegadaian dan BRI Dana Reksa Sekuritas berkolaborasi untuk launching produk Gadai Efek. Sebenarnya kalau dikatakan launching, Ibu, ini sudah beberapa saat sudah diluncurkan. Memang ini masih tahap piloting dari OJK ya, dan mudah-mudahan ke depan akan kita dapat full license sehingga kita akan bisa lebih ke masyarakat gitu. Nah, jadi tadi disampaikan kenapa namanya Gadai Efek bukan Gadai Saham. Sebenarnya izin dari OJK ini adalah reaktivasi ya, karena tahun 2007 produk ini sebenarnya sudah ada, sehingga kita ajukan kembali karena kami melihat kalau pengalaman Pegadaian adalah bahwa semua strata itu pada suatu saat akan mengalami namanya mismatch cash flow, sehingga butuh bridging gitu. Sehingga kalau yang punya mobil akan menggadaikan mobilnya, kalau yang punya emas akan menggadaikan emasnya, sehingga pada saat ini mungkin akan menjadi satu pilihan pada saat Bapak Ibu investor atau calon investor pada saat menghadapi mismatch cash flow itu, sehingga membutuhkan bridging tanpa harus melepas kepemilikan sahamnya, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi likuiditas dalam jangka pendek dengan cara digadaikan melalui produk Gadai Efek yang dimiliki Pegadaian yang saat ini berkolaborasi dengan Dana Reksa BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi kalau definisinya Pegadaian Gadai Efek adalah merupakan layanan yang memfasilitasi pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dalam bentuk saham atau warkat atau efek scriptless yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kenapa ini menjadi syarat utama? Karena bisnis model ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila syarat scriptless dan diperdagangkan ini tidak memenuhi syarat gitu. Sehingga ini kita menjadi definisi dan syarat atas Gadai Efek. Next.
Nah, ini beberapa keunggulan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah efek tidak berpindah kepemilikan, karena efek hanya akan dimutasikan ke subreknya Pegadaian atas nama nasabah dan hanya akan di lock ya, dikunci gitu untuk tidak bisa diperdagangkan atau dipindahkan lebih lanjut gitu. Kemudian hak tetap melekat pada nasabah karena ini tidak ada transfer title, hanya dipindahkan ke subrek saja kemudian di lock gitu. Dan tujuan penggunaannya adalah untuk serbaguna, jadi tidak harus digunakan untuk pembelian saham kembali atau apa. Karena ini akan ditransfer ke rekening subrek juga, ke rekening yang masing-masing nasabah gitu, yang di RDN yang dibentuk oleh sekuritas nanti akan ditunjukkan dengan lebih clear pada saat ada konfirmasi uang pinjaman. Lanjut, next. Nah, jangka waktu yang kami setting adalah 90 hari. Jadi kalau secara jangka waktu, apakah setelah 90 hari ini harus ditebus, bisa diperpanjang dengan cara membayar bunganya atau sewa modalnya saja, istilah kami itu. Kemudian apakah tarif sewa modal ini kompetitif, maka tarif sewa modal kami adalah kita hitung per 15 hari. Kenapa per 15 hari? Di 15 hari pertama ini kita lock ya. Karena setelah 15 hari bunganya adalah harian. Gitu. Sehingga minimum adalah 0,625 atau setara dengan 1,2% per bulan atau 15% per annum atau per tahun efektif gitu. Kemudian biaya administrasi 0,25 ini dalam awal-awal ini kami masih punya program promosi. Biaya administrasi ini kita bebaskan ya untuk beberapa waktu ke depan dan ini masih berlaku. Kemudian uang pinjaman mulai berapa? Mulai 1 juta. Untuk individual maksimum adalah 5 miliar, untuk institusi maksimum 20 miliar. Next. Nah, kriteria agunan yang bisa diterima apa saja? Yang pertama adalah indeksnya ada LQ45, ada 45 saham, dengan ketentuan haircut maksimum 30%. Dan saat ini saham-saham yang LQ45, haircut-nya semua di bawah. Ini masih tinggal dashboard. Gitu. Kemudian untuk efek yang lain yang bisa diterima adalah Sun dan Ori. Memang ke depan kami masih berpikir untuk bisa menerima jenis saham yang lain yaitu obligasi korporasi misalnya dengan rating tertentu dan lain sebagainya masih kita kaji, nanti akan kita sampaikan kalau memang ada kebijakan lain di kriteria agunan yang nanti akan kita evaluasi setiap periodenya gitu. Next. Nah, ini adalah list saham, berikut haircut KPI-nya, mungkin bisa dilihat, dan materi ini bisa di-share juga. Jadi kalau kita lihat memang haircut ini berkisar antara paling rendah 10, paling tinggi 30, sesuai dengan list yang ada di KPI yang dikeluarkan oleh KPI. Next. Nah, syarat pengajuannya adalah ada KTP, paspor, NPWP, SID, memiliki efek sesuai kriteria dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca mungkin teman-teman. Nanti ini akan kita share ke teman-teman yang menginginkan materi ini. Next. Nah, proses bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, nah, karena kita sudah bekerja sama dengan BRI Dana Reksa Sekuritas, maka nasabah investor yang menjadi membernya Dana Reksa bisa menghubungi desk call atau sales yang ada di Dana Reksa. Saya lihat sudah di state itu ya. Kemudian dari situ teman-teman bisa mengisi formulir yang dipandu oleh desk call ataupun salesnya di BRI Dana Reksa Sekuritas.
Kemudian kalaupun teman-teman mau langsung mengakses ke ini kita, ke aplikasi kita di Pegadaian Digital itu ada, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi di situ, berapa saham yang mau digadaikan, nilainya berapa, range pinjamannya berapa, itu ada di situ. Bisa di-download di Pegadaian Digital Service, di PDS Pegadaian, itu ada di App Store maupun di iOS juga ada. Nah, setelah dokumen diisi, kemudian diserahkan ke Pegadaian, kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh kami, karena ini adalah KYC yang pertama, sehingga ini akan dilakukan KYC, tanda tangan, perjanjian kredit di depan petugasnya Pegadaian. Ya. Ini hanya sekali saja, ini ya, bisa di cabang terdekat atau langsung di outletnya Gadai Efeknya Pegadaian, kira-kira begitu. Kemudian apabila sudah verifikasinya selesai, maka ada perjanjian kredit dan kemudian akan diinformasikan bahwa pinjaman yang diajukan diterima, kemudian Dana Reksa akan memberikan notifikasi ke KSE untuk sejumlah saham dengan nama dan ini tertentu untuk diblokir. Sehingga pada akhirnya pada saat sudah diblokir dari KSE, maka akan dinotif ke Pegadaian dan Pegadaian akan melakukan konfirmasi ulang pinjaman. Mungkin ada contohnya, mungkin teman-teman coba yang notifikasi OTP ya, notifikasi berupa OTP. Nah, ini adalah konfirmasi uang pinjaman. Kenapa ada ini adalah karena pada saat mengajukan dan pada saat mau dicairkan kan bisa saja harga saham sudah berubah, sehingga rate-nya bisa berubah, maka kita akan berikan notifikasi melalui SMS untuk diisi ulang kira-kira berapa pinjaman yang dimaui dan ditransfer kemana, sudah di-define di sini. Tuh, next. Lanjut. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah proses pencairan kredit, kemudian penyelesaian kredit macamnya seperti apa. Ada yang hanya membayar sewa modal dan biaya administrasi lagi atau di roll over ini. Kemudian berikutnya adalah transaksi pembaruan, ada yang membayar uang pinjamannya dan sewa modal, kemudian kalau pelunasan maka next, ada prosesnya nggak? Yang next. Dan ini adalah pelunasan kredit. Pelunasan kredit bisa dilakukan melalui aplikasi PDS kami, aplikasi online. Dari situ teman-teman nasabah akan mendapatkan kode virtual account sejumlah dana untuk pelunasan pinjamannya. Sehingga pada saat sudah dilunasi, maka Pegadaian akan memberitahukan kepada sekuritas untuk membuka blokir yang akan dikirimkan ke KSE gitu. Sehingga pada saat nanti sudah blokir sudah dibuka, maka efeknya akan dikembalikan disettle ke akun reguler sebagaimana rekening semula pada saat sebelum dipindahkan atau sebelum digadaikan. Next. Yang tadi adalah proses pelunasan, kemudian apa mitigasi risiko selama proses gadai. Yaitu kami akan memberikan notifikasi, yaitu H+1, ada grace period, telah jatuh tempo ya. Kemudian pada saat harga itu bergerak dan rasionya di bawah 75%, maka kita beritahukan ke nasabah untuk melakukan top up call atau menambah jaminan atau mencicil atau mengangsur uang pinjamannya, kira-kira begitu. Atau menjual sebagian agunannya. Nah, apabila pada saat grace period itu pinjaman mencapai di atas 80%, maka kita akan notif lagi ke nasabah bahwa jaminan ini apabila tidak di top up, maka akan kita eksekusi atau kita jual di market, kira-kira begitu ini, atau for sale istilahnya di kami.
Next. Nah, mekanisme top up ada dua, yaitu dengan menambahkan sejumlah efek atau untuk mengembalikan rasio uang pinjaman minimum 75%. Kemudian top up tunai adalah membayar sejumlah uang atau mengangsur uang pinjamannya. Nah, untuk top up efek itu bisa berupa efek yang sejenis ataupun yang berlain jenis juga bisa. Jadi kita beli fleksibilitas untuk intinya kan untuk menormalkan rasio sampai dengan 75% ya. Gitu. Kalau yang tunai yaitu mengurangi uang pinjamannya sehingga rasionya kembali ke 75% minimum. Next. Ini adalah program promosi yang saya sampaikan tadi itu. Yang pertama adalah ada biaya biaya administrasi ya untuk transaksi baru maupun rollover ataupun cicilan gitu. Kemudian kami punya program untuk setiap kelipatan 100 juta maka kita beri 1 gram emas dengan minimum 100 juta. Ini maksimum 5 gram ya atau sampai 500 juta gitu, kira-kira begitu. Kemudian untuk mekanisme penyimpanan efek bagi nasabah yang sekuritasnya belum kerjasama dengan kita, maka kita custody-nya kita akan tunjuk salah satu bank ya, yang mana mekanisme penyimpanannya biaya mutasi efeknya kita bebaskan. Oke, next. Oke, mungkin itu kira-kira yang bisa kami sharing atas materi sosialisasi Gadi Efek ini. Sekali lagi terima kasih dan nantinya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan mungkin bisa kita diskusikan di sesi Q&A. Terima kasih Mbak Rifai atas waktunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman atau pengetahuan terkait produk Gadi Efek PT Pegadaian Persero yang saat ini dikerjasamakan dengan kolaborasi dengan PT, BRI, dan Aruksa Sekuritas. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haryanto atas paparannya materi di pagi hari ini dan tentunya banyak banget informasi yang bisa kita dapat di sini. Tapi kalau misalnya melihat di kolom pertanyaan sampai dengan sekarang aja ini masih banyak banget yang ingin bertanya-tanya langsung kepada baik Pak Haryanto ataupun Pak Budi nantinya ya. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A tentunya kita harus dengar dulu pemateri yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Budi Susanto selaku Managing Director of Institutional and Retail Brokerage PT Dana Reksa Sekuritas. Kalau begitu langsung saja kami silakan Pak Budi untuk Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Haryanto Widodo, Direktur Pegadaian, terus juga ada Bu Kiki ya. Bu Kiki mungkin masih ada bersama dengan kita. Ada Pak Budi. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pagi ini. Saya pertama kali akan share screen ya. Ya. Sudah terlihat ya Mbak Riana? Baru filenya aja Pak? Iya, baru filenya aja Pak. Oh ini bisa Mungkin share screen-nya bisa di stop dulu Pak, lalu diklik lagi. Oke. Di Pak Budi. Saya ulang ya.
udah nyala belum kan? Ini di Zoom sini. Ya, buka. Ini ya. Ini kan share screen-nya matiin dulu. Pindahin ke sini. Nah, udah. Share. Gedein. Oke, sudah terlihat ya Mbak Riani ya? Oke, sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke, ya, nggak ada efek ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hari dan Bu Kiki sekilas bahwa nggak ada efek merupakan kolaborasi ya, proyek kolaborasi antara BRI dan Danarsa Sekuritas dengan PT Pegadaian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nggak ada efek ini kedepannya cocok untuk investor saham kita nih, karena ada paling nggak cocok untuk investor kita dengan 3 motif atau 3 keperluan. Yang pertama adalah investor yang tentunya yang berjiwa trader ya, jadi selalu jeli melihat kesempatan, ada saham yang akan naik, dia melihat bahwa beberapa stok misalnya akan meningkat harganya, tapi dia juga punya belief atau punya view long term gitu. Jadi dia punya LQ45, saham-saham LQ45, tapi dia melihat ada saham lain nih gitu, tapi dananya terbatas. Nah itu bisa menggunakan fasilitas gadai saham. Yang kedua adalah sebenarnya investor yang pendekatannya sebenarnya fundamental. Jadi mereka itu pendekatannya fundamental ya ala Warren Buffett lah misalnya gitu ya. Dia invest di perusahaan yang dia kenal, terus dia akan stick menunggu sahamnya berkembang nilainya. Tapi ternyata ada teman atau dia punya informasi atau dia punya analisa sendiri bahwa saham tertentu akan naik, itu juga bisa mempergunakan fasilitas ini. Yang ketiga adalah investor yang benar-benar mempunyai kebutuhan lainnya. Ini juga dimungkinkan. Jadi seperti nasabah Pegadaian yang lain itu perlu misalnya anak sekolah atau perlu bayar ini itu gitu, tapi dana lagi kering nih, lagi terpakai semua di saham, bisa menggunakan fasilitas ini juga. Jadi ada gadai efek ini sangat berguna untuk investor-investor yang yang telah aktif di pasar modal. Yang kedua adalah kalau kita lihat di sini bahwa Pegadaian memberikan fasilitas ini dapat merubah dinamika pasar sebenarnya. Jadi dapat menambah opsi bagi investor. Jadi bisa merubah juga the way investor trades gitu di pasar modal kita. Jadi ini sebenarnya gadai saham ini atau gadai efek ini itu mirip dengan fasilitas margin kan kalau kita lihat fasilitas margin. Jadi opsi bagi investor untuk yang memerlukan dana itu selain fasilitas margin dia juga bisa menggunakan fasilitas gadai efek ini. Gadai efek ini tentunya seperti slogannya Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi tanpa buka rekening margin dulu, tanpa ini itu, jadi mudah sekali. Itu kira-kira yang fasilitas yang ditawarkan oleh Pegadaian kalau kita lihat di sini bekerja sama dengan BRI dan Danarsa Sekuritas. Next, kalau kita lihat ya program gadai efek ini tadi Pak Hari juga sudah menjelaskan itu bisa diberikan kepada individu dan institusi. Jadi kalau individu itu 1 sampai 5 miliar fasilitas yang bisa diberikan. Sedangkan kalau untuk institusi itu 1 juta sampai dengan 20 miliar. Jadi cukup besar sekali. Kalau kita lihat di sini rate-nya berapa? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Hari 3,75 per 3 bulan. Jadi ini kalau saya pribadi melihat cukup kompetitif dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah efek ya, nasabah saham maupun nasabah yang memiliki efek lainnya.
Kemudian tenornya maksimal 90 hari, artinya 3 bulan itu bisa dapat putaran 3 kali ya, tapi dapat diperpanjang setelah melunasi kewajibannya dulu. Jadi kewajiban kita lunasi, kita bisa memperpanjang kalau memang masih diperlukan. Itu kira-kira spesifikasi produk dari Gadai Efek atau Gadai Saham ini. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat di Dana Reksa sendiri, di BRI Dana Reksa ini cukup besar potensinya. Kalau kita lihat di sini, bahwa kita mempunyai investor-investor base yang memang mempunyai saham LQ45, obligasi, retail ya, Sun maupun ORI. Kita nasabah Dana Reksa sendiri mempunyai nasabah aktif sebesar saat ini 63.000 nasabah di seluruh Indonesia. Kemudian juga aset yang dimiliki oleh nasabah kami sebesar 13 triliun rupiah. Kemudian total nasabah yang memiliki LQ45 Sun dan ORI itu sebesar 23.000 nasabah. Jadi dari 63.000 itu 23.000 mempunyai yang eligible untuk melakukan Gadai Saham ini atau Gadai Efek. Kemudian total aset yang berupa LQ45 Sun maupun ORI itu sebesar 8 triliun rupiah. Jadi potensinya yang bisa dipergunakan adalah sebesar 8 triliun rupiah. Itu potensi nasabah yang ada di BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian kita masuk kepada ya, keuntungan Gadai Efek. Keuntungan Gadai Efek kalau yang pertama kalau kami melihat adalah memenuhi tujuan investasi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat tadi motif yang pertama maupun kedua tadi yang kita lihat adalah terpenuhi di keuntungan Gadai Efek yang nomor 1 ini, memenuhi tujuan investasi jangka panjang. Jadi nasabah yang memilih untuk hold posisi tanpa ada keinginan untuk menjual, jadi mereka memang punya view jangka panjang, itu bisa tetap mendapatkan pendanaan. Itu yang keuntungan Gadai Efek yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagi nasabah yang sedang mengalami unrealized loss, belum berniat menjual saham, bisa juga tetap mendapatkan pendanaan untuk bertransaksi selanjutnya. Jadi kalau memang misalnya mau averaging down gitu ya, teman-teman nggak perlu misalnya jual atau cut loss dulu, atau tidak perlu cut loss bahkan. Jadi kalau kita punya belief bahwa sahamnya masih mempunyai potensi untuk naik, jadi kita bisa memanfaatkan pendanaan Gadai Efek ini untuk melakukan averaging down atau bahkan untuk melakukan beli saham yang lainnya lagi. Itu yang keuntungan Gadai Efek kedua. Dan yang ketiga adalah pendanaan lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk consumer spending tanpa harus membuka rekening margin. Jadi kelebihan dari Gadai Efek ini dibandingkan dengan misalnya transaksi rekening margin adalah ini dipergunakan untuk apa aja bisa. Kalau margin kan hanya spesifik untuk beli saham lagi gitu kan. Tapi kalau pendanaan ini, fasilitas ini bisa untuk kebutuhan apa saja tergantung kebutuhan nasabah. Baik sebagai investor maupun sebagai non-investor. Kemudian yang keempat adalah investor tetap bisa mendapatkan haknya sebagai shareholder. Tadi Pak Hari sudah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pegadaian hanya memblok. Jadi selama kita terikat fasilitas ini di dalam fasilitas Gadai Efek atau Gadai Saham ini, itu sahamnya hanya di blok. Jadi kalau apa yang hak dari investor seperti dividen atau yang lain-lainnya atau bunga untuk ORI dan SUKRI, kupon itu masih tetap menjadi haknya kita sebagai nasabah. Itu kira-kira 4 keuntungan untuk Gadai Saham atau Gadai Efek ini. Kemudian 5 langkah mudah untuk mengikuti program Gadai Efek tadi sudah dijelaskan sebenarnya lebih jelas oleh Pak Hari, cuma di sini ada 5, kita summarize saja, ada 5 tahap ya, 5 langkah. Yang pertama harus memiliki account Dana Reksa, BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kebutuhan menghubungi sales atau call center kami di 15688, jadi mudah sekali.
Kemudian diarahkan oleh sales kami, oleh orang tim kami untuk mengisi formulir. Nanti setelah formulir diisi dan kita kirimkan ke Pegadaian, akan diverifikasi, direview dan verifikasi oleh Pegadaian. Kalau memang memenuhi syarat, eligible, akan diberikan notifikasi tadi berupa OTP ya, akan dikirimkan OTP oleh Pegadaian dan dananya bisa masuk ke rekening nasabah. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan mengenai produk ini, Gadai Saham dan Gadai Efek ya. Kalau mungkin ini dulu, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kita berkembang diskusinya. Terima kasih Mbak Riana. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Riana. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas materi yang sudah diberikan, dan ini menambahi materi yang disampaikan oleh Pak Har sebelumnya ya sebenarnya ya. Yeah. Dan banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tapi ini saya hanya memilih beberapa pertanyaan saja. Dan untuk pemenang giveaway penanya tercepat yang tadi sudah dilakukan sejak awal, itu sudah dipilih oleh tim kami dan nantinya akan diumumkan secara langsung di akun Instagram. Akun Instagramnya yaitu BRI Dana Reksa Sekuritas @BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi 10 penanya tercepat yang tadi sudah dilakukan sejak awal itu sudah dipilih oleh tim kami dan akan mendapatkan giveaway dari Dana Reksa Sekuritas. Jadi nanti akan diumumkan ya. Diumumkan langsung, rekan-rekan bisa lihat di Instagramnya @BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, untuk sesi Q&A ini saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang menurut saya ini menarik dan harus ditanyakan secara langsung untuk menambahi informasi-informasi yang sudah disampaikan. Baik, langsung saja kita buka sesi Q&A. Ini saya sudah memilih dari Yosef yang izin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya ini ada banyak sekali, tapi saya akan memilih beberapa saja ya. Ini ada 5 pertanyaan sebenarnya, tapi saya akan memilih beberapa saja. Sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan dari Gadai Efek? Dan apakah semua saham seperti first liner, second liner, dan third liner bisa digadaikan? Nah, mungkin ini Pak Har bisa membantu menjawab, Pak. Pertanyaan dari Bapak Yosef. Baik, Mbak Riana, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang saat ini yang kami terima itu adalah yang Q45 itu pun dengan ketentuan haircut-nya di bawah 30 ya. Apakah nantinya second liner nanti bisa, kami nanti akan evaluasi setelah kita ini. Jadi untuk saat ini belum bisa, intinya untuk saat ini belum bisa. Ya, saat ini yang bisa adalah yang tadi disebutkan di presentasi Q45 itu pun dengan haircut di bawah 30 gitu ya. Saat ini itu yang bisa diterima, untuk yang second liner belum. Nanti kami akan update apabila ada tambahan jenis-jenis agunan yang bisa diagunkan gitu. Rasa itu Mbak Riana. Oke, Pak Har, tapi ketika harga saham yang kita gadaikan ini anjlok, Pak, sewaktu-waktu saat kita mau tebus ini bagaimana, Pak? Apa mempengaruhi nilainya ketika nanti kita mau menebus si saham atau efek ini, Pak? Ya, kan jadi sekali lagi kalau gadai itu agunan adalah agunan gitu ya. Kemudian ada mekanisme tadi pada saat harga nanti turun, pada saat melewati rasio 75%, kita akan hubungi nasabah untuk melakukan top up atau menambah agunan atau mengangsur pinjamannya supaya rasionya tidak melebihi 75%. Kan gitu. Nah, apabila nanti turun terus kan ada itu mekanisme fosel. Ada di rasio 80% gitu ya. Dan saya pikir ini adalah lazim di manapun gitu ya, kalau teman-teman mau pakai fasilitas margin atau apa gitu kan. Kira-kira sama. Nah, jadi gitu Mbak Riana. Oke, baik Pak Har. Ini masih pertanyaan dari Pak Yosef sih sebenarnya. Dan ini juga pertanyaan dari saya sebenarnya tadi udah kepikiran untuk nanya ini. Apabila ada nasabah yang mengalami default, Pak, mengalami default atau gagal bayar dan dalam menebus Gadai Efek tersebut. Nah, ini saham tersebut ini nantinya akan dijual atau dilakukan perpanjangan tempo oleh Pegadaian sendiri? Di fosel, Mbak. Oke. Jadi kita jual di market kan gitu kan ini ya, Mbak.
Oke, berarti sama halnya dengan gadai barang ya Pak ya? Ada lelang seperti itu ya? Sama, ya. Oke, Cuman kalau gitu. kalau di Gade Efek ini kan marketnya jelas, yaitu kita kan gitu kan. Jadi bahwa itu harga yang terbentuk adalah harga pasar gitu kan gitu Mbak ininya. Nah nanti hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi kewajibannya. Kalau lebih maka sisanya akan dikembalikan. Karena hasil iya sama kayak Gade biasa kan, Gade Mas juga begitu kan. Jadi akan diambil ininya saja apa itu kewajibannya saja gitu. Selebihnya dikembalikan kepada nasabah gitu. Makanya hasil penjualannya kan nanti akan dibalikin ke RDN-nya nasabah. Yang nantinya akan dibentuk khusus itu kalau nggak salah sesuai kesepakatan teman-teman ya. Jadi sehingga tidak tercampur dengan yang lain gitu. Ininya. Gitu Mbak Riana kira-kira ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Haryanto dan semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Yosef tadi ya. Dan lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini dari Reza Anandiraka. Ini mau bertanya, emiten atau obligasi apa saja sih yang bisa digadai di Pegadaian dan bagaimana ketentuannya? Lalu apakah semua emiten di bursa bisa digadai? Mungkin tadi jawabannya juga sudah dijelaskan langsung oleh Pak Har dan Pak Budi ya. Mungkin Pak Har ingin menambahkan kembali Pak? Jadi kalau emitennya sekali lagi itu adalah yang LQ45 dengan ketentuan yang tadi itu. Gitu ya. Di luar itu masih belum bisa. Bahwa nanti kita akan update kira-kira ada tambahan jenis-jenis yang akan bisa kita terima, nanti pasti akan kita infokan semua ke masyarakat atau ke nasabah. Kira-kira gitu. Jadi saat ini yang bisa diterima hanyalah LQ45 dengan ketentuan harganya di bawah 30, kira-kira gitu Mbak Riana. Oke, baik, terima kasih Pak Har. Nah untuk Pak Budi mungkin saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya dengan adanya wadah Gadai Efek seperti saat ini kan memang cukup membantu para investor seperti itu ya, jika membutuhkan dana segar, dana cepat bisa melalui Gadai Efek tanpa harus kehilangan saham yang mereka punya. Tapi memungkinkan nggak sih Pak Budi jika kita melakukan Gadai Efek nih atau Gadai saham seperti itu ya, modalnya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, tapi untuk diputarkan kembali membeli saham yang lain seperti itu Pak Budi. Ini memungkinkan nggak sih hal-hal seperti itu? Ya, justru ini adalah salah satu kelebihan dari Gadai Efek ini ya dibandingkan dengan produk-produk pegadaian lainnya untuk khusus nih untuk investor pasar modal. Jadi seperti tadi diskusinya saham-saham apa sih yang atau surat utang apa sih ya yang bisa dipergunakan untuk Gadai Efek ini gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi sebenarnya konsepnya adalah tadi Pak Hari sudah menjelaskan bahwa barang yang kita punya, saham atau obligasi atau apapun yang kita punya itu kan sebagai barang agunan. Jadi ini adalah transaksi keuangan sebenarnya nih antara nasabah dengan Pegadaian gitu. Jadi meminjam dengan agunan saham yang kita punya. Kalau agunan itu kan seyogianya yang bagus gitu kan ya. Saat ini makanya dimulai dengan LQ45, ORI, Sukri gitu. Jadi pertamanya itu, jadi agunannya. Tapi kalau kita sudah mendapat pendanaan, kita punya fleksibilitas untuk mempergunakan. Jadi seperti tadi yang 3 motif investor, 2 lah ya, investor yang ingin bertransaksi di pasar saham misalnya contohnya pasar saham misalnya punya saham LQ45 tapi dia punya view bahwa ada saham-saham second liner yang tidak LQ45 akan naik gitu. Ya dia bisa melakukan gadai saham, Gadai Efek, terus dia pergunakan dananya untuk investasi di saham-saham second liner tadi, misalnya ya, atau misalnya investor yang memang punya jiwa trader gitu, tapi dia juga punya view untuk bahwa dia harus punya tabungan, nabung saham untuk masa depan, itu bisa juga. Jadi sejauh dia punya LQ45 untuk masa depannya, dia bisa memfasilitasi atau memuaskan jiwa tradernya itu dengan bertransaksi di saham-saham lainnya yang non LQ45 bahkan gitu. Jadi memang itu sangat bisa dilakukan. Intinya adalah gadai saham ini adalah sebenarnya konsep bagi investor adalah leveraging portofolionya. Jadi bisa meleverage portofolionya untuk bertransaksi di tempat lain. Itu sih dari sudut pandang investor ya. Ditambah lagi fleksibilitas yang bukan beli saham pun, bukan beli
saham-saham lainnya pun dibolehkan gitu, misalnya untuk bayar sesuatu atau bayar utang dulu misalnya, ada yang mismatch misalnya, itu juga bisa gitu. Jadi sangat kalau saya pribadi melihatnya ini sangat baik sekali sih ininya, fasilitas yang diberikan oleh Pegadaian ini. Gitu Mbak Riana. Oke Pak Budi, tapi kalau misalnya untuk membeli saham-saham konvensional seperti saat ini ya, apakah berisiko? Ini kan pandemi masih juga belum usai. Kalau misalnya kita menggadaikan efek atau saham yang kita punya, lalu kita alokasikan untuk membeli saham-saham konvensional, ini risikonya seperti apa sih Pak Budi? Pertanyaan pribadi juga sih sebenarnya. Ya, kalau kita melihat market sekarang memang kita lagi periode yang kita ya kemarin ini krisis gitu kan, sudah technically kita krisis gitu kan, seluruh dunia, bahkan hampir seluruh dunia globally. Memang kalau kita sekarang ini melihat saham misalnya ke depan ya, akhir tahun berapa sih gitu, kalau kami sendiri itu punya prediksi analis kami, akhir tahun target kami di 5.336. 5.336 sebenarnya masih ada upside lah, masih ada upside, tapi memang sudah tidak banyak. Tapi yang perlu dilihat adalah volatility-nya. Jadi kalau investor yang tadi yang tipenya trader yang senang untuk keluar masuk gitu, itu kan berarti dia bermain di sepanjang volatility. Itu masih ada opportunity. Tapi kalau yang long term itu oke lah, masih ada sedikit gitu. Tapi kalau investor itu kan siogianya melihat lebih long term ya ininya, horizon-nya. Jadi kalau tahun depan 2021 gimana kalau prediksi analis kami itu bisa 6.137. Jadi at least target kami, karena kita di saat ini turun saham kita ya, jadi berawal dari low base di awal tahun 2021, itu at least kita melihat ada potensi gain secara keseluruhan indeks itu 15%. Jadi sebenarnya untuk ke depan ya, untuk kalau kita menarik horizon investasi kita sampai ke akhir 2021 lumayan lah, 15% plus gitu. Jadi itu cukup besar potensinya. Dan kalau kita lihat sekarang ini investor-investor banyak, bahkan investor individu, investor retail itu banyak masuk ke saham-saham yang blue chip gitu, karena memang potensinya di situ. Sekarang ini saham-saham blue chip pun banyak yang terkoreksi. Jadi tidak perlu kita maksain ke second liner, ke third liner, blue chip pun masih berpotensi untuk memberikan gain yang cukup lumayan tahun depan. Itu prediksinya, tapi yang memang ada tiga topik ya, 3 tema yang kita memang perlu waspadai saat ini. Paling enggak 3 ini. Yang pertama adalah masalah pandemi ini, vaksin. Tapi kita sudah tahu bahwa kita tahu semua pemerintah membuat program, mencanangkan program mulai fourth quarter ini, November Desember mulai memvaksin. Targetnya sampai 2021 300 juta vaksin sudah bisa di-deliver ke masyarakat Indonesia gitu. Jadi itu satu. Jadi kita memang melihat bahwa kemajuan di masalah pengobatan COVID ini, di vaksin maupun treatmentnya itu sudah kelihatan lah ininya, arah yang cerah lah. Gitu. Sekarang ini udah ada 41 calon vaksin yang sudah lewat ke uji, sedang tahap evaluasi ya. Jadi pilihannya banyak nanti. Obatnya pun sudah mulai ada. Yang kedua adalah masalah Omnibus Law. Omnibus Law ini walaupun sekarang ini ribut gitu ya, kita lihat demo-demo ini biasa lah ya. Sesuatu yang baru kan ada pro kontra. Tapi kalau kita lihat ini akan sangat berguna. Bahkan investor asing pun melihat Omnibus Law ini sebagai game changer bagi mereka. Begitu smooth ini sudah selesai, pro kontranya, semua sudah menerima, kita yakin bahwa asing pun akan masuk. Gitu. Nah itu ada beberapa sektor-sektor yang paling menikmati manfaat dari Omnibus Law ini. Kalau kita lihat analis kami melihat bahwa paling enggak neutral to positif dampaknya. Jadi tidak ada yang negatif ke sektor-sektor saham di pasar kita. Memang yang paling besar, mungkin yang lebih besar menerima manfaat itu adalah sektor-sektor konstruksi, kemudian juga ada konstruksi, ada Jababeka, yang industrial estate, konstruksi, properti, kemudian juga ada ya telco masih, kemudian juga ada, saya punya sektor-sektornya ya,
Jadi konstruksi, otomotif juga akan besar juga, dan perbankan, finansial lah, finansial sektor. Itu sektor-sektor yang mungkin bisa teman-teman amati ya untuk investasi tadi menuju 2021 tadi. Yang ketiga adalah yang perlu kita lihat adalah masalah independensi bank sentral. Ini juga menjadi faktor yang penahan lah laju perbaikan saham kita. Memang kalau kita lihat sekarang ini DPR sedang berwacana untuk menerbitkan, sedang membahas bahkan yang menerbitkan undang-undang baru mengenai BI, di mana di situ ada Dewan Moneter segala macam. Tapi kalau kita melihat bahwa intinya adalah kalau kita tanya pemerintah sendiri, mereka firm untuk menjaga independensi Bank Indonesia. Mungkin BI diharapkan untuk lebih aktif untuk menunjang pertumbuhan, itu mungkin ya, tapi kita setelah mendapat jawaban yang firm dari pemerintah, kita semua bahwa independensi Bank Indonesia itu menjadi salah satu harga mati untuk negara kita. Itu sih, tapi kalau kita lihat ke depan ya masih potensial lumayan lah Mbak Rina, lumayan bagus. Oke, baik Pak Budi. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi di sisi lain kan orang nih Pak atau para investor bertanya-tanya nih, kalau misalnya kita gadai efek tapi mau membeli mau membeli saham lain, saham konvensional terlebih seperti itu, saham blue chip dan lain sebagainya, kan butuh ulasan pasar juga, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat juga kepada para investor nantinya bisa melakukan gadai efek, lalu alokasi dananya bisa dibelikan saham-saham di sektor-sektor yang tadi Pak Budi sudah katakan seperti itu ya. Nah, mungkin kita akan ajak juga nih partisipan untuk langsung berpartisipasi dengan kami untuk melakukan sesi tanya jawab. Tadi saya sudah men-notes nih namanya, yaitu Bapak Setia Anggrewan. Mungkin bisa dibantu oleh tim kami di unmute. Kira-kira mau nanya apa sih? Saya tadi udah melambai-lambai. Saya pengen nanya. Kayaknya nih bikin penasaran gitu. Apa kira-kira pertanyaannya? Mungkin Pak Setia, kami persilakan Pak. Langsung bertanya siapa? Selamat pagi. Pak Budi. Selamat pagi. Monggo Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya ingin bertanya kepada narasumber yang terhormat. Ini terkait dengan gadai efek. Itu nilai taksirannya seperti apa? Apakah ada perbedaan antara nilai taksiran pada saham dengan obligasi atau efek yang lain? Terus kemudian yang ingin saya tanyakan untuk prosesnya itu, pelayanannya kan ini sekarang sudah online, apakah bisa dilakukan setiap hari atau hanya weekday saja? Oke, sudah cukup Pak Setia pertanyaannya? Terus yang terakhir, status dividennya itu seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan kita hendak memutuskan untuk gadai efek, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Setia atas pertanyaan. Mungkin Pak Har bisa membantu menjawab Pak, untuk taksirannya kira-kira dilihat dari mana? Lalu pelayanannya bisa dilakukan setiap hari, di weekday saja, di setiap hari atau di weekday saja, seperti itu. Lalu status dividennya juga seperti apa sih Pak? Mungkin Pak Har bisa memberi pertanyaan, jawabannya terlebih dahulu. Oke, makasih. Pak, siapa tadi terakhir nanya? Pak Setia. Pak Setia ya? Iya. Jadi kalau taksiran kita itu, kita pakai LTV 65 Pak, 65% ya. Itu setelah dikalikan dengan haircut ya. Jadi range-nya itu kalau nggak salah sekitar 50% lah kira-kira, average ya. Jadi mulai ada haircut, kemudian kali LTV 65%. Kan begitu ininya, taksiran kita. Itu di materi, di-share nggak sih Mbak nanti ininya? Simulasi di materi lebih lengkap sih kalau ini. Mungkin nanti mohon bisa di-share. Nah ini salah satu contohnya ini adalah, ini misalnya contoh ini ya, perhitungannya adalah. Ada lagi nggak Mat yang pengen? Ya. Jadi misalnya 10 lot saham BRI, harga pada saat itu adalah 3.200, harga 10%. Maka 10.000 kali harga, 10.000 ada lembarnya kan gitu kan, kali harga dikurangi 10%. Haircut, sebagai haircut. Jadi 10.000 kali 2.880. Ini adalah taksiran gitu. Nah, taksiran ini kita kalikan 65%, maka range pinjamannya adalah
1872 kira-kira begitu. Ini adalah simulasinya. Ya. Terus kalau terkait apa tadi yang lain hak dividen ya. Hak dividen masih menjadi karena nggak ada transfer title, tidak ada. Jadi begini, pencatatan gade di Pegadaian itu yang dicatat bukan sahamnya, saham nasabah dicatat oleh Pegadaian, bukan. Yang dicatat tetap hanya uang pinjamannya. Seperti kalau Pegadaian itu menerima gade mobil, bukan berarti mobilnya itu dipindah tangankan menjadi miliknya Pegadaian, bukan. Pegadaian hanya mencatat pinjaman kepada nasabahnya. Kalau pinjamannya 2 juta seperti tadi, maka yang dicatat adalah pinjamannya saja gitu. Sedangkan kepemilikannya tetap punya nasabah gitu. Sehingga hak-haknya itu tetap menjadi haknya nasabah. Apa dividen, apa bunga ori atau obligasi gitu ya, yang ada pertanyaan juga di mana UNK yang ini apa di chat ya. Itu sekaligus saya menjawab itu. Kemudian kira-kira itu Mbak Riana yang bisa ini. Jadi simulasinya sudah jelas ya. Bagaimana menghitung taksirannya, dividennya milik siapa, dividennya adalah hanya milik nasabah, tetap milik nasabah. Hak-hak corporate action itu milik nasabah. Karena Pegadaian tidak mengalihkan kepemilikan gitu. Pegadaian hanya melok ya, melok saham yang digadaikan itu di KSE gitu, yang diusulkan oleh sekuritas. Nah, kemudian saya lihat di chat juga banyak yang bertanya, apa bedanya sekuritas A dan sekuritas B? Bisa nggak sekuritas di luar ini gitu? Jadi saya sampaikan bahwa saat ini belum semua sekuritas bekerja sama dengan Pegadaian. Kira-kira ada 4 atau 5 sekuritas yang bekerja sama. Nah, untuk sekuritas yang belum bekerja sama, maka penyimpanannya ada di bank custody. Makanya tadi ada program promosi, kalau nanti di luar sekuritas yang kerjasama, maka efeknya akan dipindahkan ke bank custody. Karena sekuritasnya belum kerjasama dengan Pegadaian gitu. Karena waktu kerjasama itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh sekuritas yang bekerjasama. Di antaranya yaitu tadi ada kewajiban mengkonfirmasi atau melog ininya, kemudian mengkonfirmasi ke KSE dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ininya. Oke, baik Pak Har, tapi ini bisa dilakukan pelayanannya setiap hari atau di weekdays saja Pak, baik untuk pendaftaran gade efek maupun pencairannya? Saat ini masih di weekday Mbak, karena kan kita kan itu kan ada proses ini juga, proses transfer dana ya. Jadi kita bergantung juga pada sistem katakanlah notifikasi yang diberikan oleh KSE. Jadi kalau KSE tidak memberikan notifikasi, kita nggak bisa mencairkan pinjaman. Nah, ke depan memang kita lagi berpikir bagaimana notifikasi ini lebih by sistem gitu ya. Tapi ini memang melibatkan pembangunan sistem yang cukup panjang, sehingga saat ini yang bisa kita lakukan adalah di weekday sesuai dengan ekosistem yang terlibat dalam dalam proses bisnis gade efek gitu. Jadi tidak bisa keluar dari mekanisme kesisteman itu sendiri. Kira-kira gitu Mbak Riana. Oke, baik, terima kasih Pak Har. Mungkin Pak Budi ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan-pertanyaan Pak Setia tadi? Ya, sudah cukup jelas ya Mbak Riane. Jadi taksiran efek gitu kan. Tadi sudah 65% weekdays atau ya ini kan satu hal sih. Ini kan Pak Hari juga barusan cerita bahwa ini masih berkembang. Jadi kalau kita cukup confidence ya. Saya pribadi cukup confidence terhadap produk ini akan berkembang. Mungkin nanti bisa berkembang bisa di weekdays atau bahkan yang penting juga adalah kecepatan cairnya dana. Karena Pegadaian ini kan sangat terkenal dengan mengatasi masalah tanpa masalah gitu kan. Jadi karena kalau kita investor di saham kan kebayang bahwa opportunity itu harus cepat gitu diambilnya, momentumnya sangat windownya sempit kita bilang gitu.
Jadi mungkin aja ke depan nanti nggak perlu 3 hari gitu Pak Hari ya, mungkin gitu kalau nanti sudah berkembang gitu Pak. Makasih Pak Budi, mungkin saya tambahkan Ya. sedikit Pak. Memang Iya, kami Pak. lagi mengembangkan untuk KYC biometrik Pak. Jadi kalau biometrik itu nanti bisa dilakukan, maka transaksi seharusnya lebih cepat gitu kan. Luar biasa Pak. Itu Ada satu hal yaitu masalah karena Pegadaian itu bukan menjadi anggotanya KSE, itu membuat harus lewat sekuritas dulu gitu Pak. Iya. Sehingga notifnya itu tetap harus menunggu notifikasi yang diinformasikan ke kami melalui sekuritas itu. Ya. Itu sih kemarin diskusinya Pak, kalau mau cepat gitu. Iya. Kita maunya kayak Gade sih bisa cepat gitu ya. Iya Pak. Tapi ya karena itu tadi ini sistemnya itu menyangkut beberapa entitas gitu ya dan regulasi gitu. Itu yang mungkin butuh waktu untuk mengimprove lebih baik gitu. Iya. Gitu Pak Budi. Terima kasih Pak Hari. Ya, Mbak Riana. Silakan Mbak Riana. Oke, baik. Terima kasih Pak Har dan juga Pak Budi. Nah, ini mungkin ada yang butuh penjelasan lebih lanjut nih, Pak. Dari Ruslina Sihombing. Pertanyaannya mungkin bisa, jawabannya mungkin bisa kita tekankan kembali biar teman-teman atau rekan-rekan para investor nih semakin memahami makna dari gadai efek ini, seperti itu ya. Jika nanti kita mau menjual saham yang kita gadaikan di Pegadaian karena nilainya sedang melambung tinggi, bagaimana sih mekanismenya? Apakah saya akan dikenakan penalti karena menjual saham sebelum jatuh tempo yang disepakati? Mohon penjelasannya Pak, karena kan saham harganya fluktuasi dan tidak bisa diprediksi. Nah mungkin Pak Arianto bisa dijelaskan kembali nih supaya rekan-rekan dari investor lebih memahami lagi. Makasih Mbak Riana. Jadi kalau teman-teman nasabah mau menjual sahamnya yang digadaikan, artinya kan harus dikembalikan lagi ke rekening semula gitu ya. Yang waktu digadaikan di lock, harus dilepas dulu locknya dan dikembalikan ke rekening teman-teman sebelum digadaikan kan gitu. Nah sehingga prosesnya adalah dengan cara ya pelunasan atau penebusan. Kemudian apa sampaikan bahwa bunganya itu kita itu dikenakan harian. Jadi nggak ada penalti karena bunganya setelah 15 hari itu bunganya itu harian. Jadi nggak ada penalti sebagaimana jatuh temponya kan harian, kalau perhitungan bunganya harian kan berarti harian jatuh temponya Pak. Gitu mungkin ya untuk ininya penjelasannya itu. Jadi Oke, baik, terima kasih Pak Har. Bisa dilunasi sebelum jatuh tempo dengan skema bunga harian kan gitu tadi sudah dijelaskan di atas di depan. Betul. Nah, yang hanya di lock itu hanya yang 15 hari pertama. 15 hari pertama kita di lock ya. Di lock ya di lock itu. Artinya bunganya itu per 15 hari, yang 15 hari pertama. Selebihnya adalah bunga harian gitu. Oke. Note Pak, berarti 15 hari pertama bunganya di low, kemudian akan mengikuti bunga harian atau bisa jadi floating seperti itu ya. Ya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mau interaktif lagi, langsung bertanya. Atau saya sebutkan di sini sudah ada nama Nazipri Etra Triadi. Mungkin Mas mau bertanya langsung atau Mbak mau bertanya langsung? Kami persilakan loh, sebelum kita nantinya masuk ke kuis. Jangan sampai nanti miss nih informasi-informasi dalam sosialisasi di pagi hari ini, seperti itu. Oke, ini ada Ruth Anjang Sana. Ternyata nih, saya mau. Monggo. Mbak Ruth, monggo dibuka kameranya. Mbak Ruth Anjang Sana. Dan mic-nya diaktifkan. Oke, monggo Mbak Ruth. Bertanya langsung, untuk siapa pertanyaannya? Langsung saja. Ya, silakan Mbak Ruth. Halo Mbak Ruth. Iya, silakan langsung bertanya Mbak. Sudah Ini spotlight. dari pihak Pegadaian. Saya izin bertanya Pak. Untuk di masa ekonomi yang seperti ini, maksudnya ekonomi kan lagi gonjang-ganjing ya. Kita juga nggak tahu kapan pandemi ini usai. Apakah gadai efek ini bisa menjadi pilihan yang tepat? Karena kan saham ini sekarang kan fluktuasinya tuh lagi nggak menentu Pak arahnya kemana. Apakah lebih baik gadai emas dulu sekarang ini atau gimana? Oke, makasih. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Pak Han mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi memang gadai efek ini adalah melengkapi
layanan pegadaian dalam hal gade ya. Artinya kan gini, orang gade itu kan dia itu memonetasi asetnya gitu ya. Apakah itu dia punya emas, apakah dia itu punya apa misalnya emas, kendaraan atau apalah. Atau kita juga punya gade tanah ya, apa lahan tanah gitu kan. Kan sama itu kan. Intinya begitu intinya. Jadi di masa pandemi ini dengan motif yang disampaikan Pak Budi tadi itu, pada saat satu sisi pengen hold kepemilikan sahamnya karena jangka panjang, orientasinya jangka panjang, sehingga aset ini bisa dimonetisasi untuk bridging likuiditas yang dibutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara menggadai, kira-kira gitu. Jadi konsepnya sih mirip sih, yang punya emas, kalau dia butuh bridging, kemudian digadaikan untuk jangka waktu tertentu kan gitu kan. Nah sekarang aset yang lain berupa efek, apa itu saham, apa itu obligasi. Misalnya sama, supaya bisa dimonetisasi dalam rangka ada mismatch cash flow tadi itu gitu. Sehingga saya pikir kalau konteksnya dari situ, ini adalah satu tambahan alternatif pada saat nasabah punya aset satu sisi, tapi membutuhkan bridging pendanaan jangka pendek yang harus segera dipenuhi gitu, dengan tanpa harus menjual atau melepas kepemilikan asetnya. Kira-kira itu Mbak Riana ininya apa overview-nya. Baik, terima kasih Pak Har. Berarti sama aja ya sebenarnya mau menggadaikan efek ataupun menggadaikan emas, ini tergantung dari rekan-rekan juga nih, miliki investasinya yang paling besar ini apa gitu, dan kegunaannya juga tergantung rekan-rekan juga yang tahu gitu ya akan digunakan seperti apa. Mungkin Pak Budi ada yang mau ditambahkan terkait ini? Bagusnya investasi apa Pak? Dan kalau digadaikan yang mana nih? Mendingan emas dulu yang digadaikan atau saham atau efek nih? Ya, tadi Pak Hari sudah cukup jelas ya mengatakan bahwa kalau mau gadai ya tergantung kita punyanya apa gitu asetnya kan. Emas, ya emas kita gadai emas, kalau saham ya gadai saham, kalau efek derivat hutang ya gadai efek gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah punya emas, punya saham juga gitu, atau punya cash nih, atau ini apa aset yang jual apa gitu, jual mobil misalnya mau belikan emas atau saham nih untuk bisa digunakan ke gadai efek nantinya. Itu sih tergantung view kita ya Mbak Ruth ya tadi ya. Tergantung view kita. Jadi kira-kira untuk ke depan ini yang akan lebih menguntungkan bagi Mbak Ruth tadi apa gitu view-nya, atau secara long term itu lebih comfortable yang mana gitu. Jadi itu sih pilihan pribadi aja. Jadi lebih suka, lebih preferensinya lebih ke saham atau ke emas gitu. Tapi kalau untuk gadai saham atau gadai efek kan harus punya efek atau sahamnya dulu sih. Gitu. Jadi tergantung masing-masing long term-nya. Yang penting adalah sebenarnya kalau di sini view atau belief long term kita itu bagaimana gitu, saham atau emas yang lebih menguntungkan, itu sih kalau pilihannya dua ya. Itu sih Mbak Riana. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Kita lanjut nih, ternyata kalau interaktif ini lebih banyak yang nanya gitu ya. Ini ada Pak William Giovanni, mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Kira-kira mengenai apa? Bisa dinyalakan kameranya dan juga mic-nya. Halo, Pak William Giovanni. Masih ada di tempat? Halo. Oke. Kameranya dinyalakan, nanti biar kita spotlight. Iya, selamat siang. Kebetulan saya mau tanya ke pakar pegadaian. Kebetulan kan saya sudah punya ori dan suku retail. Tapi pembelian mitra distribusinya itu kan melalui bank. Kalau seandainya saya mau untuk digadai itu, apakah saat ini perlu dipindahkan ke dana reksa sekuritas dulu, atau seperti apa ya, dan apakah memungkinkan? Sama tadi kalau saya lihat itu kan baru surat utang pemerintah sama ori ya, sedangkan saya punya suku retail yang berbasis syariah, apakah bisa juga? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata masih muda, Mas William. Oke, mungkin Pak Ar bisa langsung dijawab, Pak. Ya, makasih. Jadi kalau sekarang itu rekening efeknya itu di sekuritas yang belum kerjasama dengan pegadaian, maka nanti penyimpanannya pasti akan di bank kastodi ya.
tadi sudah kita sampaikan. Nah, kalau memang katakanlah lebih prefer katakanlah dipindahkan ke sekuritas yang kerjasama dengan kita, tidak apa-apa juga, kira-kira begitu ini ya. Karena kan untuk kecepatan dan untuk ini itu kan akan lebih mudah kalau ya kita penyimpanannya nantinya dari rekening efek yang sekuritasnya sudah kerjasama dengan Pegadaian. Kira-kira begitu sih saja saya sih. Itu pilihan aja sih ininya. Kira-kira gitu Mbak Riana. Oke, baik Pak Har. Tapi mungkin Pak Budi ingin menjawab nih, ya alangkah baiknya kalau misalnya masih di sekuritas tetangga gitu ya, dialokasikan aja ke BRI Dana Reksa Sekuritas gitu Pak Budi ya. Nah Pak Budi, mungkin keuntungan bisa dijelaskan Pak, kalau misalnya ditaruh di BRI Dana Reksa Sekuritas, keuntungannya apa aja gitu. Ini sekalian promo juga promosi Pak Budi. ya, promosi. Ya kalau di BRI Dana Reksa Sekuritas tentunya kita inilah ya. Kita tahu kita sekarang ini sudah mayoritas pemegang saham kita BRI. Jadi yang paling pertama kali sih kita kalau kita lihat ya dari cerita-cerita pasar modal, pasar keuangan zaman dulu, ujung-ujungnya adalah keamanan. Jadi nasabah itu harus merasa aman menitipkan dananya. Itu yang bisa kita tawarkan sekarang ini Mbak Riana, kita dengan bangganya nih dengan PD gitu ya. Kita di grup BRI yang bank terbesar asetnya di Indonesia, jadi keamanan nomor satu. Tapi selain keamanan juga kita tentunya kita terus memperbaiki pelayanan kami. Misalnya buka akun dengan 30 menit sudah selesai maksimal ya. Terus juga apalagi kalau kita host to host, kita RDN-nya di BRI itu bisa bahkan 10 menit aja udah selesai, udah bisa terbuka rekeningnya gitu. Terus juga yang lain-lain ya kita pelayanan kita tingkatkan terus Mbak Riana. Jadi kita tentunya tadi juga kita akan selalu update nasabah dengan view ke depan, market outlook segala macam ke depan, kita selalu full kita feeding lah nasabah kita dengan baik. Itu sih paling enggak Mbak Riana. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya, dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu wadah atau penjembatan gitu ya. Jadi investor-investor yang belum menanamkan atau menggunakan jasa dari BRI Dana Reksa Sekuritas ini bisa beralih seperti itu. Baik, kalau gitu nih sebenarnya waktunya sayang sekali ya, udah cukup mepet seperti itu. Sebenarnya pertanyaan juga masih banyak, mungkin buat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung telepon ke hotline Pegadaian 1500569 atau melalui Instagram @pegadaian_id, atau bisa langsung nanya kalau misalnya mau tanya-tanya soal BRI Dana Reksa Sekuritas, bisa langsung DM juga nih di Instagramnya @BRI Dana Reksa Sekuritas seperti itu, karena kita keterbatasan waktu untuk acara hari ini. Nah, supaya kita nggak tegang-tegang amat, kita relax dulu, saya ingin kasih kuis nih karena kita pengen bagi-bagi hadiah. Dan kami ingatkan kembali untuk 10 penanya yang terpilih, ini sudah dipilih oleh tim kami dan akan diumumkan langsung melalui Instagram @BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi pantengin terus ya, kira-kira siapa pemenangnya, apakah di antara kalian mendapatkan 10 lot saham BBRI atau bukan. Nah, kalau di kuis ini kita akan memberikan hadiah top up tabungan emas ya untuk 10 orang yang berhasil menjawab dengan cepat dan juga tepat. Ada 2 pertanyaan yang akan saya kasih di sini. Mungkin siap-siap ya. Yang dari YouTube bisa jawab via chat, kolom chat YouTube, atau yang dari Zoom juga bisa langsung jawab di kolom chat Zoom-nya. Nanti tim kita akan langsung mencatat siapa yang tercepat dan siapa yang tepat menjawab. Untuk pertanyaan pertama, siap-siap. Siapkan dulu jari-jari kalian. Oke, pertanyaannya adalah, dengan bunga sewa modal sebesar 15% dalam kurun waktu 360 hari, kira-kira berapakah bunga sewa modal produk Pegadaian Gadai Efek untuk satu periode kredit 90 hari? Ya, sekali lagi, dengan bunga sewa modal sebesar 15% atau 360 hari, kira-kira berapakah bunga sewa modal produk Pegadaian Gadai Efek untuk satu periode kredit 90 hari? Oke, ayo. Ini harus cepat-cepat menjawab dan juga harus tepat menjawabnya. Masih
Menyimakkah dari tadi sampai dengan sekarang? Kalau misalnya nyimak dari tadi sampai dengan sekarang pasti udah tahu jawabannya. Coba kita cek dulu ya di kolom chatnya ya. Kira-kira, oke. Ada yang 3,75%, 11,25%, 3,75%, oke, 3,7%. Oke. Yang jawabnya cepat dan tepat ini langsung dicatat oleh tim kami. Jadi kalau udah ke bawah-bawah berarti ya udah ya. Berarti belum rezekinya top up tabungan emasnya ya. Oke. Sebentar, kita tunggu dulu siapa yang akan jawab tercepat dan tepat. Oke. Sudah ya? Waktunya kayaknya udah nih. Ada yang sedih juga nih, kayaknya merasa terlambat untuk menjawab dan mungkin tadi kelewatan juga pas sesi itu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah dicatat oleh tim kami ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Siap-siap? Pertanyaan pertama udah case close ya. Udah nggak perlu lagi diketik di kolom chat ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan kriteria saham yang dapat digunakan sebagai agunan untuk produk pegadaian Gadai Efek. Sekali lagi, sebutkan kriteria saham yang dapat digunakan sebagai agunan untuk produk pegadaian Gadai Efek. Nah, jawabannya titik-titik dengan haircut Nah, itu tuh. Jawabannya itu akan kita pilih 5 orang pemenang. Siapa yang cepat menjawab dan juga tepat menjawabnya pastinya. Nanti kalau udah cepat tapi jawabannya salah ya tetap aja belum beruntung ya. Oke, kita cek dulu. Oke. Terus ini agak seru-seru gitu ya. Oke, LQ45 dengan haircut maksimal 30%. LQ45 haircut maksimal 30%. Oke, terus aduh kurang cepat ya. Udah pokoknya tulis aja dulu. Nanti yang pilih tim kita. Pokoknya siapa yang tercepat dan tepat. Cepat itu belum tentu tepat loh. Ayo, masih kita tunggu ya. Oke. Gimana teman-teman tim? Sudah di-keep belum nih? Jadi total ada 10 orang pemenang. Oke, sudah ya? Sudah ya, kita tutup ya? Oke, kita tutup pertanyaan kedua. Jadi rekan-rekan sudah tidak bisa lagi menjawab karena sudah terpilih oleh tim kami. Jadi total ada 10 orang pemenang ini mendapatkan top up tabungan emas. Oke. Oke, tim sudah ya? Sudah dicatat ya? Oke, ini semangat-semangat banget ya. Apalagi tadi tuh ada giveaway 10 lot saham BBRI. Siapa penanya tercepat? Nah, yang tahu tentunya admin kita. Jadi sudah dicatat dan akan diumumkan via Instagram @BRI-Dana-Reksa Sekuritas. Jadi dipantengin, nanti ketika nama kalian muncul di situ, bisa tinggalkan atau DM nomor telepon, nama lengkap, dan juga alamat email. Mungkin bisa kita kirimkan juga nanti materinya lewat situ. Dan jadi harus terus mantengin atau follow, bahkan harus follow ya, follow Instagramnya @BRI-Dana-Reksa Sekuritas. Oke, ternyata tim kita sudah mencatat 10 orang pemenang yang juga akan diumumkan via Instagram Pegadaian, yaitu @pegadaian_id. Jangan lupa di follow 2 Instagram tadi, dan untuk pemenang yang menjawab kuis ini, 10 orang pemenang mendapatkan top up tabungan emas, ini akan diumumkan via Instagram @pegadaian_id. Sekali lagi ya, jangan lupa follow @BRI-Dana-Reksa Sekuritas dan juga @pegadaian_id untuk Instagramnya. Tapi kalau misalnya YouTube-nya boleh juga di-subscribe ya kan? Kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi terkini baik dari BRI dan Reksa Sekuritas maupun dari PT Pegadaian Persero. Kalau begitu selamat untuk teman-teman dan juga rekan-rekan yang sudah memenangkan giveaway maupun kuis di siang hari ini. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Kiki di siang hari ini sudah meluangkan waktu bersama kita di sini. Lalu Pak Haryanto dan juga Bapak Budi terima kasih banyak karena di sela-sela waktu yang begitu padat bisa meluangkan waktu di acara sosialisasi Gadai Efek di pagi sampai dengan siang hari ini. Baik, kalau begitu sosialisasi Gadai Efek sudah selesai dilaksanakan, bagi-bagi hadiah juga sudah selesai dilaksanakan. Itu artinya sudah selesai juga rangkaian acara sosialisasi Gadai Efek
kita di siang hari ini. Dan akhir kata saya Riana Rifani dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Kami juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan yang terjadi di acara ini. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan nasabah dari BRI dan Reksa Sekuritas dan juga teman-teman insan Pegadaian semua yang sudah bergabung baik dari via Zoom dan juga live YouTube PT Pegadaian Persero. Terima kasih banyak atas atensi Anda di siang hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa ingat, Pegadaian. Bentar, pipinya kurang merah ini. Aduh, lenje deh. Cepat. Udah? Gimana sih? Oke, Cico. Oke, bisa mulai lagi? Harusnya prepare yang bener dong. Iya, makanya dong. Oke, action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Kenapa ekspresinya jadi marah gitu? Kenapa? Terlalu galak. Kita kan mau memberikan informasi. Oke, berarti boleh senyum? Iya, senyum dong. Oke, senyum ya. Oke, ulang. Ya, ulang. Oke. Action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Terlalu lebar itu senyumnya. Salah lagi? Senyumnya terlalu lebar. Oke, yaudah coba sekali lagi deh. Oke ya. Kamera, roll, action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Iya, kenapa mesti harus ada yang ketawa gitu sih? Loh, galak salah, senyum salah. Jadi maunya gimana? Gak tau deh, sendiri aja deh kalau gitu deh. Tuhan, ngambek. Gimana sih? Gini loh, ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Gitu, nggak usah lebay. Kebanyakan gimmick sih. Gitu aja nggak bisa. Ingat, Pegadaian. Bentar, pipinya kurang merah ini. Aduh, lenje deh. Cepat. Udah? Gimana sih? Oke, Cico. Oke, bisa mulai lagi? Harusnya prepare yang bener dong. Iya, makanya dong. Oke, action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Kenapa ekspresinya jadi marah gitu? Kenapa? Terlalu galak. Kita kan mau memberikan informasi. Oke, berarti boleh senyum? Iya, senyum dong. Oke, senyum ya. Oke, ulang. Ya, ulang. Oke. Action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Terlalu lebar itu senyumnya. Salah lagi? Senyumnya terlalu lebar. Oke, yaudah coba sekali lagi deh. Oke ya. Kamera, roll, action. Ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Iya, kenapa mesti harus ada yang ketawa gitu sih? Loh, galak salah, senyum salah. Jadi maunya gimana? Gak tau deh, sendiri aja deh kalau gitu deh. Tuhan, ngambek. Gimana sih? Gini loh, ingat, Pegadaian tidak ada lelang online. Gitu, nggak usah lebay. Kebanyakan gimmick sih. Gitu aja nggak bisa.